Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Geraldi Dugi Prambudi. Saya dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Pengertian model pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan pada guru saat menyajikan bahan pelajaran di mana guru peran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakini interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan sumber pembelajaran dalam menunjang capainya tujuan belajar. Guru dalam proses belajar mengajar yang interaktif dapat mengembangkan teknik bertanya efektif atau melakukan dialog kreatif dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Sifat pertanyaan dapat mengungkapkan suatu atau memiliki sifat inquiry, sehingga melalui pertanyaan yang diajukan, siswa dikembangkan kemampuannya ke arah berpikir kreatif dalam menghadapi sesuatu. Hakikat model pembelajaran interaktif. Secara khusus, istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Sunarwan 1991 dalam Sobri Sutikno 2004 halaman 15 mengartikan model merupakan gambaran tentang keadaan nyata. Model pembelajaran atau model pengajaran sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam mengatur materi pembelajaran dan memberi petunjuk pada pengajar di kelas dalam setting pengajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajaran dalam perencanaan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Pembelajaran interaktif sering dikenal dengan nama pendekatan pertanyaan anak. Model ini dirancang agar siswa akan bertanya dan kemudian menemukan jawaban pertanyaan mereka sendiri. Meskipun anak-anak mengajukan pertanyaan dalam kegiatan bebas, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terlalu melebar dan seringkali kabur sehingga kurang terfokus. Kondisi belajar mengajar yang interaktif adalah adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar, yang merupakan faktor utama penentu derajat keaktifan siswa. Karakteristik pembelajaran interaktif. Menurut Usman M. Uzar pada tahun 1990 mengatakan bahwa pola interaksi optimal antara guru dan siswa, antara siswa dan guru, dan antara siswa dan siswa merupakan komunikasi multiarah yang sesuai dengan konsep siswa aktif. Sebagaimana yang dikehendaki para ahli dalam pendidikan modern, hal ini sulit terjadi pada pelaksanaannya karena pada umumnya interaksi hanya terjadi antara siswa pandai dan guru. Agar siswa termotivasi dalam komunikasi multiarah, maka guru perlu memilih strategi pembelajaran yang menyenangkan. Terus selanjutnya ada Muri pada tahun 1984 yang menyatakan hal-hal yang bersifat menyenangkan dapat menggali dan mengembangkan motivasi siswa. Motivasi siswa dipengaruhi taraf kesulitan materi. Ini berarti motivasi dapat berkurang apabila materi pembelajaran mempunyai taraf kesulitan yang tinggi atau sebaliknya. Tapi dapat juga taraf kesulitan justru tergantung pada motivasi siswa. Berikutnya, beberapa komponen yang harus dikuasai oleh guru dalam menyampaikan pertanyaan, yaitu pertanyaan harus mudah dimengerti oleh siswa. 1. Memberikan acuan. Yang kedua, memusatkan perhatian. Yang ketiga, pemindahan giliran dan penyebaran. Dan yang keempat, pemberian waktu berpikir kepada siswa serta pemberian tuntutan. Sedangkan jenis pertanyaan untuk mengembangkan model dialog kreatif ada 6, yaitu pertanyaan mengingat, mendeskripsikan, menjelaskan, sintesis, menilai, dan
pertanyaan terbuka. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses belajar mengajar, guru hendaknya mengajukan pertanyaan dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban dan menjadi dinding pemantul atas jawaban siswa. Manfaat tujuannya: 1. Menghilangkan dinding pemisah guru dan siswa. 2. Menggali dan memanfaatkan potensi siswa secara optimal. Yang ketiga, menjalani kemitraan guru dan siswa. Yang keempat, mempermudah menyerap informasi. Yang kelima, suasana menyenangkan atau fun. Yang keenam, memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara optimal. Terus manfaatnya, siswa belajar mengajukan pertanyaan, mencoba merumuskan pertanyaan, dan mencoba menemukan jawaban terhadap pertanyaannya sendiri. Dengan melakukan kegiatan menyelidikkan, dengan cara itu diharapkan siswa atau anak menjadi kritis dan aktif belajar untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Bagi pengembangan keilmuan, siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan yang mereka miliki dan memahami pelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran interaktif. Model pembelajaran interaktif memiliki 5 langkah. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran interaktif diawali dengan 1. Tahap pengantar, yaitu guru mengorganisasikan kelas dan meminta pertanyaan seputar materi yang akan dipelajari. Yang kedua, tahap aktif atau pemecahan masalah. Siswa mencari sendiri jawaban seputar pertanyaan yang diajukan dengan cara melihat buku atau media lainnya, namun tetap dalam pengawasan guru. Yang ketiga, tahap saling membagi dan diskusi. Siswa memberikan informasi kepada rekannya seputar jawabannya yang dia temukan. Yang keempat, tahap meringkas. Siswa membuat catatan apa yang dipelajari pada saat itu. Yang kelima, ada tahap refleksi. Pada pertemuan berikutnya di kelas dibahas hasil penyelidikan mereka. Dilakukan perbandingan untuk menetapkan hal-hal yang sudah jelas dan memisahkan hal-hal yang masih perlu diselidiki lebih jauh. Pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran IPA siswa kelas 5 SD Panjan 2 semester 2 tahun pembelajaran 2015 sampai 2016 ditemukan masalah dalam proses pembelajaran. Pertama, ketika guru menyampaikan materi pembelajaran, sebagian siswa tidak memperhatikan. Ada yang melamun, bercerita dengan teman, bermain sendiri, bahkan mengganggu teman lainnya. Artinya, siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan guru kurang melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif dan interaktif selama kegiatan pembelajaran. Dan ketiga, perolehan hasil pembelajaran kurang maksimal. Aktivitas belajar yang belum maksimal dapat berdampak pada hasil belajar IPA yang cenderung rendah. Berdasarkan data nilai ulangan harian IPA, kondisi awal terdapat 13 dari 21 siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM yang ditentukan oleh sekolah, yaitu 71. Sedangkan yang telah mencapai KKM lebih dari 71 hanya 8 siswa dan persentase 38,10%. Dan yang belum mencapai KKM kurang dari 71 sebesar 61,90%. Selain itu, nilai rata-rata kelas yang diperoleh masih 67,61. Artinya hasil belajar IPA belum maksimal dan cenderung rendah. IPA di SD sebaiknya dilakukan secara sistematis. Hal tersebut untuk menumbuhkan kemampuan siswa dalam berpikir, bekerja, dan bersikap secara ilmiah. Menurut Sulistyo ini, pembelajaran IPA di SD menenangkan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.
Sulistyo Dini 2007. Sedangkan Devito et al. dalam Tamatoa 2006 menegaskan bahwa pembelajaran IPA yang baik harus mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pertanyaan pengembangan ide-ide siswa membangun rasa ingin tahu tentang segala suatu hal yang ada di lingkungannya dan membangun keterampilan atau skill yang diperlukan untuk dipelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.